Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian Ranting Desa Kadal Rejo,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar Muslimat Fatayat se-anak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak Fatayat. Tapi apapun itu kita syukuri berkauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuman ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian kiai disiksa sama panitianya. Ini kalau saya jadi panitia Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, Muslimat Fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan Fatayat dan Muslimat. Saya tidak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya Fatayat dan Muslimat soal bau? Bedanya satu, kalau Fatayat parfum, Muslimat balsam. Kalau Fatayat itu kelasnya masih STNK, setengah tua ning kencang. Kalau Muslimat, ya Allah, setu legi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tapi yang perlu Anda pahami adalah Fatayat hari ini, Muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya Fatayat tetap pada akhirnya jadi Muslimat. Kalau Muslimat balik jadi Fatayat nggak mungkin Pak. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah, saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada Gus, perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu,
Bapak Ibu pituruh, tolong ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Nggak punya suami tapi meteng. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo, ingat Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan. Dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian tidak pernah ada problem dan masalah, tapi begitu munculnya Hawa justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuma satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini wajah saya jadi garing. Terus panas, lama wedangi, Inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes Pak, nggak bisa protes, dan mbok-mbok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang melanggar lalu lintas kok perempuan, tobat, bener nggak? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng kiri beloknya kanan, itu ada. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau gitu. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh parah. Adam Hawa justru muncul masalah ketika adanya Hawa. Jadi mohon maaf ibu bapak, mohon maaf kalau Anda bilang orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi solehah. Setuju ibu-ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal
sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat Asrena, menikah di Jakarta. Saya memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Assanti, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Akhirnya degannya datang juga. Sekali datang langsung 3. Kelompok kencang gue ini. Seger ya seger jan. Matane masa tak seger ya seger ning masalahe wong ning guanteng sedotane ping. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu, Pak, saya bilang perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh laki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan wanita seperti ratu. Makanya wong lanang pengen jadi raja gampang, Pak. Perlakukanlah istrimu seperti ratu. Pak polisi, Pak tentara, wis. Karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 2 matamu. Satu. Emangnya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita Pak Camat. Kalau seandainya saya menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Pas melu-melu Pak Camat. Datangmu gede men lho Pak Camat. Orang kok masalah makmur Pak Kapolsek. Wong lanang iki wetenge aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang lawat wetenge gede biasanya manunge cilik. Lah ngomong soal mendidik generasi nyuwun sewu. Betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Wes mulai panas ra ibu ya Allah. Saya pengajian nganggo payung. Tapi saya banyak belajar dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Gak boleh es, gak masih cair lagi. Nah Ibu Bapak rahimakumullah, kita lihat lagi betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja di raja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan Ibu Bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar. Dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asia. Siti Asia ini wali.
Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asia. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asia ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asia. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat Fatayat Pituruh, kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lu merasa aja bu, kayak sing lanang kiai kok sing wedok bunyai ini kayak ngono toh. Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngrasani bunyai. Meneng kowe. Kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi toh? Kok kiai kok mlaku-mlaku dhewe toh? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lah wong piye kiai iki ya menungso, nggih napa mboten? Nggih. Kan aku jadi hitam. Apa maning kue? Ada yuk. Iki yo. Tak pikir-pikir panitia niki yo aneh. Sak nggon-nggon gelas iki gelas es buah kok diisi kopi ya goblok. Kopi model ngendi gelasnya kaya ngene. Warjo. Oh, Pituruh. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai kok istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah. Maka nggak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman, biasa maut. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri solehah. Kondelalan jenengan punya suami nakal, itu kesempatan untuk menjadi ladang syiar. Kayak saya Pak di Jambi, saya mau pengajian jam 12 siang, saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules, saya bilang aku pengen ngising-ngising, ada nggak toilet? Panitianya bilang, kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh, masuk rumah. Saya kaget, di rumah itu ruang tamu isinya foto saya semua dengan semua pose miring jengking nungging ngono kabeh. Saya batin ini omahe sopo. Singkat cerita, saya ke toilet, kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini, Gus. Tiap malam pekerjaannya mabuk.
Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya solehah. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pituruh, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Nurul berarti. Langsung ibu-ibu muslimat teriak ras itu Ibrahim Gus Fir'aun yo rapopo. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum. Akan kita lihat. Ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki gunakanlah dalil ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Enggak boleh. Yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat, dan tidaklah merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, banget gue. Ini contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih kokoh. Saya tadi Pak Kapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo. Oh, jam 6. Istri saya nyusul bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9, mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, tadi makanya kenapa kok perut saya kecil nggak kayak Pak Camat. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Malah sing kono bengok sepil. Makanya aku cowok apaan? Ini masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gitu. Coba
Niki kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayate sing arijalu qawwamuna 'alan nisa niku sakjanjane nanti akan dilihat wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik niku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bapak nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin aja. Ada hadis yang bunyinya begini, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Ada payung nggak? Aku tak pengejar karo payungan rapo. Aku beda sama Jurono, bener. Para hadirin, inilah bukti kerenya panitia. Payung saja tidak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah. Tur yo payunge warna janda. Oh, kamu minta. Coba dijawab Ibu Bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Rene iki lho. Bapak Ibu rahimahumullah. Yang paling horor sedunia. Bahaya tah. Yang paling kocak iki. Pengajian panas, payungnya kecil, cuaks. Payungnya cilik, mini ungu ke. Aku tersiksa. Nganggo payungnya tukang dodol, gede banget pe. Payah dimari. Nyeleng kon tukang dodol. Kalau hadis ini yang membaca Kayak payungnya wong mati. itu malah kayak payungnya bakul es. Acur gini. Rembuk, yakin rembuk lagi mana? Ayo, la ilaha illallah. Malah kayak memodan. Aduh kayak wong mati. Yes. Ulah. Alah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuman sampai jam 7 malam ya. Udah.
pengajian paling nyeni sedunia pituruh paling ngeling tekane pati. Iki Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ini melu demo ning Jakarta apa Lurah? Oh demo barang yo. Lurah ngajari sing ora bener. Oh. Mosok Lurah demo njaluk perpanjangan 9 tahun. Tahu sawal Lurah dongake 6 tahun ping 3 amin. Ketemu cilik ki ora ngono. Tuso piturung undang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manuk. Wes yo, Pak Lurah temen kita selawat kiri. Salatullah salamullah. Mesti lagi neng di. Sing ngedram mau wedok kae. Wah jajal duwe bojo kok drummer lah sing lanang kampleng iki mendhi. Oh sik menengon dhisik. Rasa terlalu semangat bayaramu ora jelas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku ngaji lurai minggat. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu. Berkah terus tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Ayo musik. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Drummer wedok karo mancal-mancal. Saya takon meneh. Perempuan yang paling baik, yang paling murah niku sing maca wong wedok, aja wong lanang. Lak sing maca wong lanang dadine penjajahan laki-laki kepada perempuan. Nglamar calon bojone sing lanang kondo dik rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing paling apik, wong wedok sing paling murah mas kawini. Niku nyuwun sewu akan dijadikan dalil bagi calon suami kere. Nggih napa mboten? Sing maca niku kudune wong wedok supaya ora kakean tuntutan karo wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, aku ngrumangsani wong wedok sing apik kuwi sing mas kawine paling murah. Aku ora usah njaluk mas kawin sing larang. Niku sing maca kudune wong wedok, ora wong lanang. Bu, maka saya bilang istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow, rungono dan
Komandane nyekeli payung karo ngene iki kempit. Iya. Namanya siapa Dan? Misbahuddin. Kamu tahu misbah itu artinya apa? Lampu. Udin agama. Berarti aku kudune keyupan kepanasan kan kamu. Ora cedak tentara itu dadi kelingan. Santri kula wingi daftar tentara ditolak gara-gara untune elek. Langsung panitia tak takoni, "Ngopo? Santriku enggak ditompo?" "Nyuwun sewu Gus, untune elek." Iyalah, mung gara-gara untu elek ra ditompo to Dan. Kamu harus paham Dan, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Nah, saya ini dibalik. Dalam hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pertanyaan saya, sing maca hadis niki lanang napa wedok? Lanang napa wedok? Lanang. Ciri wong lanang sing apik iki nyekel payung sing suwe, ora gantian dilit-dilit. Men 5 menit ganti. Mau Solehuddin iki sapa iki? Khalilur Rahman. Kumismu jijiki lur. Malah kaya lele. Mau tentara saniki Banser. Hebat pundi tentara napa Banser? Oh Banser. Tentara gajian Banser enggak gajian no. Lagian tentara banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser enggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, SK-nya rapayu. Kalau hadis yang menyatakan laki Kanjeng Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istri, niku sing maca ora wong wedok tapi wong lanang supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Mila nyuwun sewu, itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok mergo dianggap luwih kuat tinimbang wong wedok. Maka di situ tahu posisi endi tugase wong lanang, endi tugase wong wedok. Mila mbiyen kula pas rabi senajan to kula kere, saya larang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Bu, wong wedok niku tulang rusuk bagian kanan napa kiri? Ternyata setelah diteliti, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Ciri-ciri wong wedok sing apik pengajian orang nyelonjor ke tungkake. Orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Hancur. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae
di sini, kok kamu di situ, aku di sini lagi. Nah, kita kayak duit ya. Puasa jam tambahin meneh. Akhirnya kesempet ngambil sabu pengen bayar. HP kan no satu ke. Ada HP. Namu amin. Nah, itu Bapak. Kula takon supaya tidak salah pengertian. Sajanjane wong wedok niku kerja angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Tapi harus tahu diri, tahu posisi. Sadar diri, sadar posisi. Lah Khalilur Rahman tambah satu lagi, sadar rai. Mira kok rapi dong le. Dereng umur piro? 30 orang rabi lah. Kowe bid'ah. Kanjeng Nabi selawe tahun rabi, kowe 30 tahun ra rabi. Kowe berarti bid'ah dolalah. Kamu nganggur lur. Dongake moga-moga mulai pengajian banter Khalilur Rahman langsung